Mu'alim, soal status bencana yang bukan status bencana nasional, apakah itu menyulitkan Mu'alim sebagai Gubernur Provinsi Aceh menangani bencana ini? Ya, saya pada prinsipnya tidak hanya berusaha, hanya berdoa. Saat bencana besar melanda dan membuat Aceh seperti kehilangan fungsi normalnya, ada satu tokoh yang tiba-tiba mencuri perhatian publik nasional. Sebagian orang mengangkatnya sebagai penyelamat Aceh. Sebagian lain justru menilainya sebagai figur paling problematik sekaligus paling keras yang pernah mendominasi politik lokal. Tokoh itu adalah Musakir Manaf, nama yang lebih sering dikenal orang lewat panggilan Mu'alim. Lalu kenapa dia bisa jadi sosok yang dianggap penting bukan hanya di Aceh, tapi sampai diperhitungkan di Jakarta, bahkan nyambung ke jejaring internasional? Jawabannya bisa ditarik dari situasi yang paling nyata hari ini. Krisis bencana, datangnya bantuan lintas negara, dan posisi Aceh yang kembali mengundang mata dunia. Dampaknya tidak kecil, setidaknya 16 kabupaten kota di Aceh ikut terdampak. Jumlah pengungsi mendekati 1 juta orang. Karena keadaan belum stabil, masa tanggap darurat terpaksa diperpanjang. Dalam kondisi seperti ini, bantuan pun mengalir dari berbagai pihak, termasuk tawaran dari Malaysia dan China. Masalahnya, pemerintah pusat memilih menutup pintu untuk bantuan asing tersebut. Di titik inilah, Mu'alim tampil dengan garis yang berbeda. Alih-alih menolak, ia menyatakan Aceh perlu menerima bantuan apapun yang bisa meringankan beban. Sikapnya pun tidak setengah-tengah. Ia sempat menyebut bodoh para pejabat yang menolak uluran tangan dari luar negeri. Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Bahkan sejak hari pertama banjir, ia sudah melayangkan kritik langsung kepada BNPB. Kemudian saya kecewa BNPB, masa hari pertama banjir, alat kita percuma aja boleh pakai. Itu ditemui. Sejak rangkaian pernyataan itu keluar, nama Mu'alim langsung jadi headline nasional. Dan publik mulai menebak-nebak ini sekedar luapan emosi di tengah krisis atau sinyal bahwa Mu'alim sedang mengambil posisi berseberangan, bahkan membangun jalur oposisi. Kalau rekam jejaknya ditarik mundur, kisah Mu'alim itu panjang dan hampir selalu berujung pada satu bab sejarah yang sensitif, Gerakan Aceh Merdeka yang lahir sejak era 1970-an. Mu'alim ada di dalam pusaran fase itu. Dan perlu digarisbawahi, Mu'alim bukan sekedar nama panggilan. Itu adalah gelar untuk orang yang dianggap punya pengetahuan dan kecakapan tinggi dalam dunia kemiliteran. Memang saat GAM dibentuk, usianya masih sangat muda, tapi jangan keburu menganggap ia hanya figuran. Di umur 19 tahun, ia sudah terlibat dalam perjuangan bersenjata bersama GAM. Bahkan ia kerap disebut sebagai salah satu yang terbaik dari pelatihan militer pada masa itu. Karena kemampuan itu, jalannya menanjak cepat dalam struktur organisasi. Hingga akhirnya pada 2002, ia menggantikan Abdullah Syafi'i sebagai Panglima Komando Pusat GAM, posisi tertinggi di sayap militer. Lalu datang titik balik yang mengubah peta permainan, Perjanjian Helsinki, Agustus 2005. Setelah itu, sayap militer GAM resmi dibubarkan. Pemerintah membentuk Komite Peralihan Aceh, KPA, sebagai wadah transisi para mantan kombatan menuju kehidupan sipil. We have now handed over all our arms in compliance with the agreement of the Memorandum of Understanding signed between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement in Helsinki on August 15. Di fase inilah Mu'alim keluar dari persembunyian, tanpa terbuka di hadapan publik dan segera dipercaya memimpin sebagai ketua KPA. Dari jalur yang sama, ia ikut melahirkan Partai Aceh, partai yang kemudian mendominasi politik lokal bertahun-tahun. Karir elektoralnya mulai terlihat jelas pada Pilkada 2012. Mu'alim maju sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Zaini Abdullah dan mereka menang. Tahun 2017, ia naik kelas dan mencoba maju sebagai calon gubernur, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Ia kalah dari Irwandi Yusuf. Baru pada Pilkada 2024, dengan dorongan koalisi besar dan dukungan partai-partai utama, ia kembali maju dan kali ini berhasil terpilih sebagai gubernur Aceh. Yang menarik, meski pengaruhnya kuat di Aceh, namanya lama tidak terlalu meledak di level nasional. Popularitasnya baru benar-benar naik kelas ketika terjadi sengketa 4 pulau dengan Sumatera Utara. Di sisi lain, kita tahu siapa Gubernur Sumut, menantu Jokowi, bagian dari koalisi pemerintah, figur yang jelas mendapat restu kekuasaan pusat.
Tapi justru di tengah konfigurasi seperti itu, Mu'alem yang berhasil mengembalikan 4 pulau tersebut menjadi bagian dari Aceh. Capaian itu membuat posisinya melesat, baik secara simbolik maupun politik. Dan setelah ia resmi menjabat, Aceh langsung ditempatkan pada peran strategis di sektor energi. Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Kementerian SDM untuk mengelola migas. Dari sini wajar bila muncul pertanyaan yang makin besar. Sebenarnya sejauh apa pengaruh Mu'alem bisa menembus pusat kekuasaan? Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Di bagian ini arah ceritanya mulai kelihatan jelas. Banyak orang mengira hubungan Prabowo dan Mu'alem pasti tegang, bahkan nyaris mustahil bisa dekat. Logikanya sederhana, yang satu bekas petinggi TNI, yang satunya lagi pernah berada di pojok sayap bersenjata Gerakan Aceh Merdeka. Dua latar yang kalau dilihat sekilas terasa seperti dua kutub yang mestinya sulit disatukan. Belum lagi insiden soal bantuan asing kemarin. Saat Mu'alem menyebut bodoh pejabat yang menolak bantuan luar negeri, kesannya makin muat. Seolah-olah ia sedang menyiapkan jalur berseberangan, membangun poros oposisi dari Serambi Mekah. Tapi ketika kita cek fakta dan jejak politiknya, gambarnya justru terbalik. Mu'alem bukan oposisi, ia berada di barisan pendukung Prabowo Subianto, dan itu bukan baru kemarin. Dukungan itu tercatat konsisten selama 3 siklus pemilu, 2014, 2019, sampai 2024. Bahkan pada Pilpres terakhir perannya bukan sekedar ikut mendukung, ia dipercaya memimpin sebagai ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran di Aceh. Jadi ketika sekarang Presiden Prabowo terlihat memberi perhatian besar pada Aceh, terutama saat bencana, itu bukan semacam perhatian dadakan. Itu lebih masuk akal dibaca sebagai buah dari kedekatan politik yang sudah lama terbentuk dan berulang kali teruji. Momen ketika Prabowo langsung memeluk Mu'alem saat tiba di Aceh pun tidak bisa dibaca hanya sebagai formalitas protokoler. Gestur itu membawa pesan, itu semacam penanda hubungan personal, kedekatan emosional, rasa saling percaya, dan penghormatan dua arah. Sesuatu yang tidak sering terlihat di panggung politik nasional. Ini bukan gambaran hubungan dingin Jakarta versus daerah, melainkan hubungan hangat antara dua tokoh yang jelas saling menghargai. Setelah itu ada langkah lain yang ikut menurunkan tensi. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin turun langsung untuk meluruskan isu bantuan dari Malaysia dan China. Ia menegaskan bahwa yang datang itu bukan bantuan resmi antar negara kepada Indonesia, melainkan bentuk bantuan personal yang ditujukan untuk masyarakat Aceh. Pernyataan ini sekaligus menjadi semacam rem, mencegah ketegangan pusat daerah melebar. Yang juga menarik, dinamika Mu'alem dengan Menhan Syafri terlihat sangat cair. Dari cara mereka berkomunikasi, cara Mu'alem memaparkan situasi, sampai gestur-gestur santai yang muncul, kesannya bukan hubungan kaku antara pejabat pusat dan daerah. Lebih mirip hubungan kerja yang sudah klik, solid, akrab, dan saling paham. Dan kehangatan seperti ini punya bobot yang lebih besar daripada sekedar sinyal politik. Ia juga memuat pesan moral ketika bencana terjadi. Pemerintah tampil sebagai satu tim, tidak tercerai berai oleh isu, tidak sibuk saling menyalahkan, melainkan fokus penuh untuk membantu masyarakat Aceh yang sedang bertahan di tengah krisis. Soal kerja lapangan, Mu'alem punya reputasi yang sulit dibantah. Ia dikenal sering datang sendiri, menemui warga, mengajak bicara langsung, dan muncul di lokasi terdampak. Saat banjir besar menghantam Aceh, kehadirannya tidak berhenti pada seremoni. Ia terlihat benar-benar berada di sisi masyarakat. Pengalaman di lapangan, kedekatan dan basis akar rumput, plus kemampuannya membaca rumitnya politik Aceh, membuat perannya terus menonjol ketika krisis. Namun gaya Mu'alem juga tidak selalu lembut. Ketika berbicara sebagai ketua umum Partai Aceh, ia bisa keras, bahkan kepada kepala daerah. Ia melontarkan peringatan tajam. Kepala daerah jangan cengeng, harus proaktif, jangan lari dalam menghadapi bencana. Kalimat ini cepat menyebar, jadi bahan perbincangan, dan sekaligus menegaskan standar yang ia tuntut dari pejabat di bawahnya. Di tengah ketegasan itu ada pemandangan yang memancing kegelisahan, bendera bulan bintang. Simbol yang dulu digunakan GAM dan sudah dilarang kembali ramai berkibar di Aceh. Juru bicara Komite Peralihan Aceh Wilayah Kuta Paseh, Halim Abe, mencoba menjelaskannya sebagai bentuk antusiasme masyarakat. Tetapi dari sisi lain, kemunculan simbol itu juga bisa dibaca sebagai ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah. Belum reda soal bendera, muncul video yang lebih sensitif. Ada seseorang yang mengaku tentara GAM, memakai seragam loreng dengan lambang bulan bintang, lalu meminta jatah bantuan sambil mengklaim mendapat perintah dari staf khusus Mu'alem. Ini jelas mencoreng nama Aceh, dan Mu'alem menyadari resikonya.
Reaksinya cepat dan keras. Ia meminta mereka insaf, berhenti memanfaatkan bencana dan tidak memakai namanya untuk kepentingan pribadi. Di titik ini, ujian Mu'alem bukan cuma mengelola bencana. Ia juga diuji dalam menjaga wibawa pemerintah, meredam kemunculan simbol-simbol lama, dan memastikan Aceh tetap berada di jalur damai. Pada akhirnya, Mu'alem berdiri di posisi yang tidak banyak dimiliki tokoh lain. Ia membawa jejak sejarah kelam masa ketika Aceh berjuang dengan caranya sendiri. Tetapi hari ini, ia adalah gubernur Aceh dalam sistem NKRI, pemimpin yang harus menavigasi birokrasi, politik nasional, dan ekspektasi rakyat yang makin besar. Di tengah bencana yang menimpa Aceh, perannya terlihat lagi. Mu'alem menjadi jembatan. Jembatan masa lalu ke masa kini, jembatan Aceh ke Jakarta, bahkan jembatan Aceh ke dunia luar, termasuk arus bantuan internasional yang kembali berdatangan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang siapa Mu'alem dulu, melainkan apa yang akan ditulis Aceh tentang dirinya pada bab berikutnya.